Video kali ini saya buat agak pendek saja karena memang filmnya bertempo lambat dan membuat ngantuk di awal-awal. Maka dari itu saya langsung saja ke beberapa adegan inti di film ini. Dua sister dari sebuah gereja, kita sebut saja Sister B dan Sister P. Mereka adalah relawan yang bertugas menyebarkan ajaran gerejanya. Hari itu mereka datang ke sebuah rumah milik seorang laki-laki paruh baya. Kita sebut saja Pak D, yang sebelumnya mengaku tertarik dengan ajaran gereja Sister B dan Sister P. Pak D mengaku ingin tahu lebih jauh tentang ajaran gereja. Sister B dan Sister P merasa ini adalah kesempatan untuk menarik Pak D menjadi jemaat gerejanya. Maka masuklah mereka berdua ke rumah Pak D. Setelah ngobrol ngalor ngidul, diketahui ternyata pengetahuan Pak D lebih luas daripada mereka berdua. Suasana menjadi tegang ketika mereka berdua menyadari bahwa mereka terkunci di dalam rumah Pak D. Pak D juga dengan jujur mengakui jika sebenarnya dia ingin menunjukkan bahwa keyakinan gereja mereka berdua salah. Pak D mengatakan bahwa kisah dari kitab gereja mereka meniru kisah populer dari zaman sebelumnya. Sebut saja kisah Dewa Mitras, kisah Dewa Horus yang berjalan di air dan memiliki 12 murid, dan juga kisah Dewa Krishna, tukang kayu yang dilahirkan dari seorang perawan, disucikan di sungai, bangkit dari kematian, dan naik ke surga. Pak D juga mencatat ada 12 dewa yang lahir di tanggal 25 Desember, sama seperti kisah yang diyakini dari kitab gereja mereka. Meskipun Sister B dan Sister P tercengang dengan pengetahuan Pak D, namun itu tidak menghapus kekhawatiran mereka. Mereka berdua takut kepada Pak D dan ingin segera pergi dari rumah itu. Pak D menunjukkan pintu belakang untuk keluar dari rumahnya. Tanpa pikir panjang, kedua sister langsung masuk ke pintu yang ditunjukkan. Namun ternyata pintu itu menuju ke ruang bawah tanah. Di sana Pak D sudah menyiapkan seorang yang akan melakukan keajaiban sebagai utusan Tuhan atau rasul. Dia akan memakan racun, mati, kemudian hidup lagi. Di saat yang sama, seorang senior dari gereja mencari Sister B dan Sister P yang tidak juga kembali ke gereja. Dari sela-sela pintu basement, mereka berdua berteriak meminta tolong. Namun konstruksi rumah Pak D membuat teriakan mereka tidak terdengar. Ketika senior gereja beranjak pergi, para sister berusaha menyalakan api untuk minta tolong, namun gagal. Sister P yang sebelumnya mengambil alat pembuka surat Pak D berniat menusuk Pak D. Namun Sister P malah terkejut ketika tiba-tiba Pak D menyayat leher Sister B. Sister P akhirnya mengakui bahwa dia sudah mengetahui trik Pak D sejak dari ruang tamu hingga matinya sosok yang disebut rasul.
Sister P juga tahu bahwa rasul yang mati itu tidak hidup lagi, melainkan ada orang kedua yang menggantikan posisinya, sehingga seolah-olah dia hidup lagi. Menyadari Sister P benar, Pak D malah tersenyum, karena menurutnya akhirnya ada yang sadar bahwa tidak ada agama yang benar di dunia ini. Itu menurut Pak D. Ketika Pak D merasa sudah mengontrol situasi, Sister P memanfaatkannya dan dengan cepat dia menusuk Pak D di leher. Lalu dia berlari mencari jalan keluar dari rumah itu. Namun rumah Pak D terlalu rumit dan setiap lorong membawanya kembali ke ruang basement. Pak D ternyata masih selamat dan berusaha membunuh Sister P. Namun sebelum itu terjadi, Sister B berhasil memukul Pak D dengan sisa tenaganya. Sister B tidak selamat dan meninggal di basement. Sedangkan Sister P berhasil memecahkan teka-teki rumah Pak D dan akhirnya keluar dari rumah itu. Film ini penuh dengan dialog berat tentang agama antara Pak D dan kedua sister. Meskipun tidak terlalu mengerikan, film ini cukup memberi nuansa tegang. Oke, itu saja. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.